Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat telah menetapkan 120 anggota legislatif untuk DPRD Jawa Barat periode 2024-2029. Berikut ini profil singkat 120 anggota DPRD Jawa Barat untuk periode 2024-2029 dari tiap daerah pemilihan. Daerah pemilihan 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Siti Muntamah, perempuan kelahiran Banyuwangi 27 Juli 1970 ini kembali terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari PKS dengan mendapatkan 135.946 suara. Raihan itu merupakan yang tertinggi di Dapil 1. Siti Muntamah adalah istri Oded M. Daniel, Wali Kota Bandung yang meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Salah satu motivasinya maju sebagai caleg adalah menjalankan amanah dakwah. Buki Wibawa, pria kelahiran Bandung 30 Oktober 1962 ini kembali jadi caleg dari Gerindra dan terpilih lagi. Ia adalah kakak dari seorang penyanyi terkenal, Nicky Astria. Selain aktif di politik, Buki juga punya kesibukan di kampus dan menjadi pengurus beberapa organisasi. Sebagai anggota legislatif, ia ingin melestarikan dan mempromosikan seni budaya. M.Ki. Iswara, pria bernama lengkap Muhammad Kudrat Iswara ini merupakan politikus Golkar kelahiran Bandung 26 Mei 1968. Setelah gagal masuk Senayan dalam Pileg 2014-2019, tahun ini akhirnya ia bisa masuk lagi ke Gedung Dewan. Sebelumnya, ia tercatat sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2009-2014. Rafael Situmorang, politikus PDI Perjuangan yang lahir di Kota Padang 11 Maret 1976 ini kembali terpilih jadi anggota DPRD Jawa Barat. Sebelum masuk Gedung Dewan, Rafael Situmorang yang merupakan alumnus Sekolah Tinggi Hukum Bandung ini sering membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan keadilan hukum. Teddy Rusmawan, pria kelahiran Bandung 15 Desember 1970 ini naik level menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari PKS. Sebelumnya, Teddy Rusmawan tercatat sebagai legislator Kota Bandung selama 2 periode dan kini masih mengemban jabatan Ketua DPRD Kota Bandung. Mamat Rahmat, politikus Nasdem kelahiran Ciamis 6 Januari 1965 ini terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil 1 yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sebelum terjun ke dunia politik, Maman Rahmat lama berkarir di PT Pos Indonesia. Acep Jamaludin, lahir di Bandung 19 Juni 1980, alumnus UIN Sunan Gunung Jati dan aktivis PMII ini mewakili karir politiknya di PKB dan berhasil masuk ke DPRD Kota Cimahi pada Pileg 2019. Dalam Pileg 2024, Acep Jamaludin yang kini menjabat Sekretaris DPW PKB Jawa Barat terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Sugianto Nangolah, pria kelahiran 21 Januari 1963 yang merupakan alumnus Fakultas Hukum Unpad ini akan melanjutkan kembali tugasnya di DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrat. Keterlibatannya dalam partai berlambang bintang Mercy ini bukan baru kemarin sore. Sugianto Nangolah sudah memulai sejak 2004 dengan membentuk SBY Fans Club. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bandung. Humaira Zahrotul Nur, perempuan kelahiran Bandung 3 Maret 2002 ini tercatat sebagai caleg termuda dari PKB dan berhasil masuk DPRD Jawa Barat melalui Pileg 2024. Humaira Zahrotul Nur merupakan putri dari Cucun Ahmad Samsur Rijal, Ketua Praksi PKB DPR RI. Ia adalah alumnus MAN 2 Tasikmalaya dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia. Agung Yan Susan Sudarwin, sama dengan Humaira Zahrotul Nur, Agung Yan Susan Sudarwin pun ayahnya tercatat sebagai anggota DPR RI. Bedanya, Agung dan ayahnya berangkat dari Partai Golkar, kini Agung masih duduk di DPRD Kabupaten Bandung. Pria kelahiran 17 Februari 1988 ini merupakan alumnus Teknik Planologi ITB.
Taufik Hidayat, politikus Gerindra kelahiran Cirebon 23 Juli 1959 ini kembali terpilih jadi anggota DPRD Jawa Barat. Sebelum terjun ke dunia politik, Taufik Hidayat yang merupakan alumnus Akademi Militer ini diantaranya pernah berkarir sebagai Komandan Korem 143 Halu Oleo, Sulawesi Tenggara dan staf khusus Panglima TNI pada 2015. Pensiun dari militer ia menyandang pangkat Brigjen TNI. Jajang Rohana, karir politik pria kelahiran Bandung 4 Juni 1968 ini dimulai dari bawah dengan menjadi pengurus partai tingkat kecamatan, kemudian naik ke kabupaten dan provinsi. Pada 2014, Jajang Rohana dipilih rakyat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung. Lalu, pada 2019, naik level ke provinsi dan dalam Pileg 2024 kembali terpilih jadi anggota DPRD Jawa Barat dari PKS. Thoriqoh Nasrullah Fitriah, berstatus petahana, perempuan kelahiran Bandung 31 Oktober 1975 ini melenggang lagi ke gedung DPRD Jawa Barat dari PAN. Di Partai Matahari Putih ini, Thoriqoh Nasrullah Fitriah dipercaya menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung. Saiful Bahri, pria kelahiran Bandung 12 Juni 1973 ini menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari PAN. Sebelum terjun ke dunia politik, Saiful Bahri sudah aktif di Pramuka selama puluhan tahun. Saat maju dalam Pileg 2024, ia menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung. Nia Purnakarya, lahir di Bandung 25 Februari 1982, alumnus Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan menyelesaikan S2-nya di Unpad ini, terpilih lagi menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari PDI Perjuangan. Ini bakal menjadi periode ketiga bagi Nia Purnakarya sebagai legislator yang berkantor di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Tia Fitriani, politikus Partai Nasdem kelahiran Subang 10 Januari 1966 ini bakal mencatatkan namanya lagi di DPRD Jawa Barat setelah menang dalam Pileg 2024. Itu merupakan kemenangannya yang ketiga sejak Pileg 2014. Kendati sudah menjadi legislator selama 2 periode, Tia Fitriah merasa belum cukup karena masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat. Asep Samsudin, mewakili kiprahnya dari kepengurusan DPAC PKB Kecamatan Cimaung, pria kelahiran Bandung 19 September 1970 ini berhasil meniti tangga karir politiknya dengan baik. Alumnus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya ini bisa menembus DPW PKB Jawa Barat. Asep Samsudin pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung selama 2 periode, mulai 2009 hingga 2014. Kemudian masuk DPRD Provinsi Jawa Barat sejak 2019, dan Pileg tahun ini terpilih kembali. Ahmad Hidayat, politikus Golkar kelahiran Kabupaten Bandung 1 September 1987 yang pernah menjadi bandar ayam ini kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah berhasil dalam Pileg 2019, tahun ini Ahmad Hidayat kembali maju karena ingin menjembatani aspirasi rakyat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Daerah pemilihan 3 Kabupaten Bandung Barat. Tobias Ginanjar Sayyidina, lahir di Bandung pada 21 April 1986. Tobias Ginanjar Sayyidina mulai maju sebagai caleg dari Gerindra untuk DPRD Jawa Barat pada Pileg 2019. Adik artis Rachel Mariam ini berhasil masuk ke parlemen dan kembali terpilih dalam Pileg 2024. Sebelumnya, Ketua Peking Persib Club yang juga alumnus Universitas Parahyangan ini pernah menjadi tenaga ahli anggota DPR RI mulai 2010 sampai 2019. Didik Agus, aktif di partai politik sejak 1998 dengan menjadi Ketua DPC Partai Keadilan Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung. Pria kelahiran 17 Agustus 1969 ini konsisten menapaki jalur dakwah dan politik. Alumnus ITB yang juga aktif di dunia pendidikan ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, dan tahun ini Didik Agus masuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Edi Rusyandi,
Aktivis PMI kelahiran Bandung, 19 Januari 1982 ini punya karir politik yang meroket. Setelah terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat dalam Pileg 2024, Edi Rusyandi mendapat restu dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Bandung Barat. Tuti Turmayanti lahir di Cirebon pada 11 Maret 1981. Politikus PDI Perjuangan ini terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dalam Pileg 2024. Perjalanan politiknya sudah dimulai sejak lama. Di antaranya, Tuti Turmayanti menjadi bagian tim pemenangan Mega Hasyim dalam Pilpres 2004 dan tim pemenangan Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat pada 2008. Daerah pemilihan 4 Kabupaten Cianjur. Dede Nasihin, pria yang akrab disapa Denas kelahiran Cianjur, 5 Mei 1980 ini berhasil naik level dengan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar. Sebelumnya, Dede Nasihin tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur selama 2 periode, mulai 2014 sampai 2024. Abdul Karim lahir di Cianjur pada 13 Januari 1987. Pria yang biasa disapa Akar ini aktif di Partai Gerindra dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Pada Pileg 2024, Abdul Karim maju ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan menang. Motivasinya maju sebagai caleg diantaranya ingin menciptakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Tom Maskun menjadi caleg dengan nomor urut 1, pria kelahiran Garut 7 Juni 1970 ini berhasil melenggang ke gedung Dewan. Selain menjadi pengurus PDI Perjuangan Jawa Barat, Tom Maskun juga aktif dunia pendidikan. Satu di antaranya menjadi ketua pengurus Yayasan Al-Ghifari yang menaungi sejumlah lembaga pendidikan. Dadan Suryanegara, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini bukan orang baru di dunia legislatif. Pada 2004, Dadan Suryanegara menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur, kemudian terpilih jadi anggota DPRD Provinsi, dan pada 2014 menjadi caleg DPR RI namun gagal. Pada Pileg 2024, Ketua DPD PKS Kabupaten Cianjur ini terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oni Surono Sandi, politikus Partai Nasdem kelahiran Purwakarta pada 19 Desember 1961 ini berhasil masuk DPRD Jawa Barat dari Dapil Cianjur dengan mendapatkan 24.608 suara. Dengan raihan suaranya itu, Oni Surono Sandi yang pernah menjadi manajer di sebuah bank ini menggeser petahana dari Demokrat. Asep Suherman lahir di Cianjur pada 9 Maret 1976. Politikus PKB ini berhasil mengumpulkan 52.963 suara dalam Pileg 2024, sehingga membuat Asep Suherman tetap bertahan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Alumnus MAN 1 Serang ini mengaku ingin mengawal implementasi Perda 1/2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Daerah pemilihan 5 Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Lina Ruslinawati, alumnus Institut Ilmu Politik Jakarta, kelahiran Sukabumi pada 30 November 1967 ini kembali terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari Gerindra. Setelah berhasil dalam Pileg 2019, tahun ini Lina Ruslinawati kembali maju karena ingin melanjutkan pekerjaan dewan yang belum tuntas. Sebelumnya, ia pernah aktif di Kaukus Perempuan Politik Indonesia dan bekerja di perbankan. Hasim Adnan, politikus PKB kelahiran Cianjur, 23 Agustus 1976 ini berhasil mengamankan kursinya di DPRD Jawa Barat sebagai perwakilan dari Sukabumi. Hasim Adnan yang kini menjabat Ketua DPC PKB Sukabumi ini tengah membidik kursi Bupati Sukabumi. Yusuf Maulana lahir di Sukabumi pada 17 Mei 1966, politikus PKS ini bakal meneruskan perjuangannya di legislatif setelah berhasil dalam Pileg 2024. Sebelumnya, Yusuf Maulana pernah duduk di DPRD Kabupaten Sukabumi dan kini masuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Pinera Wijaya,
Pria kelahiran Bandung, 23 Mei 1955 ini sudah lama aktif di Partai Golkar. Ia diantaranya menjadi wakil ketua generasi muda Kosgoro, Jawa Barat pada 1994. Pengalaman berpolitiknya tidak diragukan lagi. Tak heran, Pinera Wijaya kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pileg 2024. Muhammad Jainuddin, politikus PDI Perjuangan kelahiran Bogor pada 11 Juni 1972 ini kembali terpilih jadi anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Sukabumi dalam Pileg 2024. Di periode 2019, sebagai legislator provinsi, Muhammad Jainuddin ditempatkan di Komisi 5. Desi Susilawati kembali maju dalam Pileg 2024 dengan nomor urut 1. Politikus PAN kelahiran Sukabumi, 29 Desember 1979 ini berhasil mengamankan kursi legislatifnya. Selain aktif di politik, Desi Susilawati yang merupakan alumnus Universitas Islam Nusantara ini pernah menjadi Kepala SMP PGRI Ciawul, sekolah swasta yang didirikan pada 1988. Ayamin, politikus Partai Demokrat yang maju di Dapil Sukabumi ini menggeser kolega separtainya yang merupakan petahana di DPRD Jawa Barat. Ayamin yang merupakan wakil ketua 12 DPD Demokrat Jawa Barat berhasil mengumpulkan 3.673 suara dalam Pileg 2024. Dedi Damhudi menyandang status sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Sukabumi. Dedi Damhudi yang menjadi caleg nomor urut 2 berhasil masuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Pria kelahiran Sukabumi, 25 November 1970 ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2014-2019. Daerah pemilihan 6 Kabupaten Bogor. Riki Kurniawan, politikus Gerindra kelahiran Jakarta, 29 Mei 1975 ini berhasil mengamankan kursinya di DPRD Jawa Barat dalam Pileg 2024. Alumnus Universitas Al-Azhar Mesir yang merupakan adik Fadli John ini mengumpulkan 132.700 suara dan menjadikannya sebagai peraih suara tertinggi dari Dapil Kabupaten Bogor. Fikri Hudi Oktiarwan, alumnus Universitas Indonesia kelahiran Bogor pada 30 Oktober 1970 ini terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dalam Pileg 2024. Sebelumnya, ia duduk di DPRD Kabupaten Bogor dan pernah menjadi tenaga ahli anggota DPR RI. Fikri Hudi Oktiarwan sudah bergabung dengan PKS dari sejak partai ini bernama Partai Keadilan dan ia meniti karir dari bawah. Samsul Hidayat menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat berhasil mengamankan satu kursi di DPRD Jawa Barat dengan mengumpulkan lebih dari 76.000 suara. Lahir pada 26 November 1963, Samsul Hidayat punya pengalaman hidup yang kelam. Ia pernah menjadi preman terminal, dilantik sebagai PNS, kemudian mundur dan aktif di Golkar. Setelah 4 kali gagal sebagai caleg, dalam Pileg 2024 ia berhasil masuk parlemen. Dindin Abdullah Ghazali, politikus PKB kelahiran Garut pada 11 Maret 1977 ini, terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Dindin Abdullah Ghazali yang merupakan aktivis PMI pernah menjadi konsultan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia jadi anggota DPRD Jawa Barat menggantikan posisi Erni Sugianti, caleg petahana terpilih yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada 3 April 2024. Doni Mardona, Huta Barat, ditempatkan di nomor urut 2, politikus PDI Perjuangan kelahiran Dumai 8 Agustus 1981 ini melenggang ke DPRD Jawa Barat setelah berhasil mengumpulkan 48.157 suara. Sebagai pendatang baru, Doni Mardona Huta Barat yang merupakan alumnus Universitas Kristen Indonesia ini menempati posisi kelima dari deretan caleg terpilih di daerah pemilihan Kabupaten Bogor. M. Rizky, politikus Nasdem kelahiran Bogor pada 15 November 1991 ini merupakan salah satu caleg muda yang berhasil masuk DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menghimpun 78.399 suara.
Rizky sebelumnya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dan aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dede Chandra Sasmita. Dede Chandra Sasmita yang akrab disapa Decan kelahiran Bogor pada 29 Agustus 1974 ini berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pileg 2024. Politikus Partai Demokrat yang sudah aktif sejak 2009 ini sebelumnya sudah duduk di kursi Dewan lewat pergantian antar waktu, menggantikan Asep Wahyu Wijaya yang mengundurkan diri lantaran pindah partai. Decan pun dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Prasetyawati lahir di Jakarta pada 31 Oktober 1961. Prasetyawati kembali masuk DPRD Provinsi Jawa Barat setelah mengumpulkan 70.316 suara dalam Pileg 2024. Politikus Partai Gerindra yang merupakan alumnus Universitas Tama Jagakarsa ini juga menjabat Ketua PD Perempuan Indonesia Raya Jawa Barat. Permadi Dalung, politikus Partai Amanat Nasional, kelahiran Bogor pada 13 Mei 1962 ini berhasil menghimpun 38.485 suara dalam Pileg 2024. Dengan perolehan suaranya itu, Permadi Dalung naik level dari DPRD Provinsi Bogor ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Muhammad Romli lahir di Bogor pada 16 Desember 1973. Muhammad Romli terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat setelah menghimpun 62.569 suara dalam Pileg 2024. Politikus Partai Persatuan Pembangunan yang pernah aktif di PMII dan kini menjadi pengurus DPW P3 Jawa Barat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dedi Aroza, politikus kelahiran Jakarta 11 September 1973 yang menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor ini berhasil masuk ke gedung DPRD Jawa Barat dengan perolehan 35.667 suara. Alumnus Universitas Juanda Bogor ini sejak awal sudah aktif di PKS dan pernah dipercaya menempati berbagai posisi inti. Daerah Pemilihan 7 Kota Bogor. Iwan Suryawan, politikus PKS kelahiran 14 Mei 1970 ini bukan wajah baru di legislatif. Iwan Suryawan sudah menjadi anggota DPRD Kota Bogor sejak 1999. Pada 2019, alumnus Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat ini masuk DPRD Jawa Barat dan kembali terpilih pada Pileg 2024. Rizaldi D. Priambodo lahir di Wonosobo pada 11 Februari 1988. Rizaldi D. Priambodo menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Bogor. Alumnus Institut Teknologi Bandung ini sudah lebih dari 10 tahun menjadi politikus Gerindra. Fetty Anggrayandini, berlatar belakang sebagai advokat, Fetty Anggrayandini yang lahir di Bandung pada 2 Februari 1988 ini berhasil menembus DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Partai Golkar dari daerah pemilihan Kota Bogor. Peraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada ini aktif juga di Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dan dipercaya menjadi Wasekjen Bidang Perempuan DPP Ormas MKGR. Daerah Pemilihan 8 Kota Depok dan Kota Bekasi. Heri Korwara, politikus PKS kelahiran Bekasi 14 Juni 1971 ini syarat pengalaman sebagai anggota dewan. Heri Koswara yang akrab disapa Herkos sudah menjadi anggota DPRD Kota Bekasi selama 3 periode, sejak 2004 sampai 2019. Pada Pileg 2019, ia masuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan kembali terpilih dalam Pileg 2024. Mendapatkan 194 suara, menjadikannya sebagai caleg peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Kota Depok dan Bekasi. Parabi El Fawz Al-Farik, berprofesi sebagai dokter dengan gelar Magister Kesehatan dari Universitas 11 Maret Solo, pria kelahiran Jakarta 30 November 1981 ini terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi dalam Pileg 2024. Parabi Al-Fawz pun dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Pradi Supriyatna,
lahir di Depok pada 10 Oktober 1970. Priyadi Supriyatna yang menjabat Ketua DPC Gerindra Kota Depok kini melenggang ke gedung DPRD Jawa Barat setelah berhasil dalam Pileg 2024. Sebelumnya, pengusaha yang aktif di beberapa organisasi ini kalah dalam Pilkada Kota Depok pada 2020. Ahmad Faisal Hermawan maju dengan nomor urut 1 dari PDI Perjuangan. Ahmad Faisal Hermawan yang lahir di Jakarta pada 21 Desember 1985 terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, ia dipercaya menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Eli Parida lahir di Jakarta pada 16 Mei 1964. Eli Parida bakal masuk DPRD Provinsi Jawa Barat setelah menang suara banyak dalam Pileg 2024. Kemenangan politikus PKS itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai istri Muhammad Idris yang merupakan wali kota Depok. M. Faizin, politikus PKB kelahiran Mojokerto 10 Juni 1980 ini berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan meraih 39.483 suara. M. Faizin merupakan alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhi Niaga yang pernah aktif di PMII. Iwan Koswara lahir di Cianjur pada 4 Mei 1981. Iwan Koswara merupakan satu-satunya caleg dari Partai Solidaritas Indonesia yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kader Muhammadiyah yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam ini merupakan alumnus Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi, Bandung. Iin Nurfatinah, politikus PKS kelahiran 22 Juni 1974 ini bakal kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat setelah berhasil mengumpulkan 54.683 suara. Sebelumnya, pada Mei 2021, Iin Nurfatinah dilantik dalam pergantian antar waktu, menggantikan Nur Supriyanto yang meninggal dunia. Roni Hermawan pernah menjadi legislator di DPRD Kota Bekasi. Roni Hermawan yang lahir pada 4 Maret 1977 terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pileg 2024. Sarjana hukum dari Universitas Borobudur ini juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi. Hasbullah Rahmat maju kembali dalam Pileg 2024 dengan nomor urut 1 dari PAN. Hasbullah Rahmat kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk periode ketiga. Alumnus Universitas Indonesia yang lahir di Lahat, Sumatera Selatan 15 Juni 1971 ini pernah menjadi legislator di DPRD Kota Depok selama 2 periode. Ade Puspitasari, Ketua DPD Golkar Kota Bekasi kelahiran 8 Desember 1985 ini berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Putri mantan wali kota Bekasi ini sudah aktif di Partai Golkar sejak lama dengan menjadi pengurus tingkat kecamatan. Daerah Pemilihan 9 Kabupaten Bekasi. Holi Kodarullah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 ini berhasil meraih 71.000 suara dalam Pileg 2024, sehingga membawa Holi Kodarullah masuk ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Politikus Partai Gerindra kelahiran Bekasi 16 Juli 1977 ini merupakan lulusan Universitas Borobudur dan pernah menjadi sekretaris IKAPUD, salah satu ormas di Bekasi. Cucu Sugiyarti, politikus PKS kelahiran Bekasi 15 Maret 1975 ini berhasil masuk DPRD Jawa Barat setelah mengumpulkan lebih dari 81.000 suara dalam Pileg 2024. Bagi warga Bekasi, sosoknya pasti tidak asing. Cucu Sugiyarti yang merupakan istri Bupati Bekasi 2007-2012, Sadudin almarhum, kini aktif di dunia pendidikan dan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. Christine Novalia Simanjuntak, baru berusia 26 tahun, caleg nomor urut 3 dari PDI Perjuangan ini berhasil masuk DPRD Jawa Barat. Mengumpulkan 57.264 suara, Christine Novalia Simanjuntak yang lahir di Bekasi pada 10 November 1998 menggeser Jejen Sayuti yang merupakan petahana. Ahmad Marzuki,
Lahir di Bangkalan pada 16 Agustus 1965, Ahmad Marzuki bakal meneruskan perjuangan politiknya di DPRD Jawa Barat. Alumnus Universitas Singapura Bangsa Karawang yang merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bekasi. Siti Komariah pernah menjadi Kepala Desa Setiasi, Kecamatan Tarumajaya dan lama aktif di Partai Golkar. Siti Komariah berhasil masuk DPRD Jawa Barat melalui Partai Nasdem. Perempuan kelahiran Bekasi 27 November 1968 yang akrab disapa Sikom ini meraih 54.091 suara pada Pileg 2024. Irfan Haironi, politikus Partai Gerindra kelahiran Bekasi 15 September 1972 ini bakal melanjutkan kiprah politiknya di DPRD Jawa Barat. Sebelumnya masuk Gerindra, ia pernah aktif di partai lain sebagai Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi. Irfan Haironi yang merupakan alumnus STIE ISM ini pun pernah menjadi pedagang dan guru. Daerah pemilihan 10, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Gina Padlia Suara menjadi anggota DPRD Jawa Barat sejak usia 29 tahun. Gina Fadlia Suara berhasil mempertahankan kursi legislatifnya untuk periode ketiga. Alumnus Universitas Padjadjaran kelahiran Bandung 25 Agustus 1985 ini juga dipercaya menjadi pengurus di DPP Partai Gerindra dan aktif di Kahmi, Jawa Barat. Anne Ratna Mustika. Setelah menjabat Bupati Purwakarta periode 2018-2023, Anne Ratna Mustika atau akrab disapa Ambu Anne maju dalam Pileg 2024 dan sukses mendulang 113.616 suara sehingga mengantarkannya ke gedung DPRD Jabar melalui Partai Golkar. Dalam Pileg kemarin, ia berhadapan dengan anak sambungnya Maula Akbar Mulyadi Putra, anak Dedi Mulyadi yang merupakan bekas suami Anne. Jenal Arifin dikenal sebagai pengusaha dermawan. Jenal Arifin yang merupakan Ketua PCNU Kabupaten Karawang berhasil masuk DPRD Jawa Barat melalui Partai Demokrat. Ia yang sempat aktif di PKB dan kini berlabuh di Demokrat berhasil mengumpulkan 86.117 suara. Budi Wanto menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang. Budi Wanto naik level dari DPRD Karawang ke DPRD Jawa Barat. Politikus kelahiran Tanjung Karang pada 24 Februari 1972 ini berhasil menghimpun 43.851 suara dalam Pileg 2024. Sabil Akbar lahir di Subang pada 29 Agustus 1990. Sabil Akbar berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Jawa Barat. Politikus Nasdem ini dikenal sebagai pengusaha sukses yang rajin menyantuni anak yatim. Tak tanggung-tanggung, untuk menyemarakkan acara santunan anak yatim itu, ia mengundang artis tenar seperti Charlie Van Houten. Pipik Taufik Ismail. Pipik Taufik atau biasa dipanggil Kang Pipik merupakan politikus PDI Perjuangan yang melenggang ke DPRD Jawa Barat setelah berhasil meraup 42.000 lebih suara dalam Pileg 2024. Pria kelahiran 12 Juli 1977 ini masih menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Rahmat Hidayat Jati lahir di Karawang 7 April 1979. Rahmat Hidayat Jati atau akrab disapa Kang Toleng mampu mempertahankan kursinya di DPRD Jawa Barat setelah mendapatkan 42.933 suara dalam Pileg 2024. Selain menjabat Ketua DPC PKB Karawang, ia juga dipercaya menakodai Pemuda Panca Marga Jawa Barat periode 2021-2025. Maulana Akbar Mulyadi Putra disimpan di nomor urut 4. Maulana Akbar Mulyadi Putra berhasil masuk DPRD Jawa Barat melalui Partai Gerindra. Putra Dedi Mulyadi dari istri pertamanya, Sri Mulyani ini, lahir di Bandung pada 4 November 1999. Sebelum jadi caleg Gerindra, Maulana Akbar Mulyadi Putra menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Purwakarta. Daerah pemilihan 11, Kabupaten Subang, Sumedang, Majalengka.
Reynaldi Putra Andita, lahir di Jakarta pada 30 Oktober 1996. Reynaldi Putra Andita, yang merupakan anak dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, bakal duduk lagi di kursi DPRD Jawa Barat. Alumnus Universitas Padjadjaran ini berhasil mendulang 93.761 suara dalam Pileg 2024. Sehingga nama Reynaldi Putra Andita tercatat lagi sebagai legislator provinsi, dan ini merupakan periode kedua. Heri Ukasa Sulaiman, alumnus Universitas Pasundan, kelahiran Garut pada 19 Januari 1975 ini, menjabat Ketua DPC Gerindra Sumedang. Dalam Pileg 2024, Heri Ukasa Sulaiman berhasil meraih 92.380 suara, sehingga bisa masuk lagi DPRD Jawa Barat. Di luar aktivitas legislatif, ia dipercaya menjadi Ketua DPD Pedagang Pejuang Indonesia Raya Jawa Barat. Ine Purwadewi Sundari, politikus PDI Perjuangan kelahiran Semarang, 10 Maret 1975 ini merupakan perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD Jawa Barat. Peraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran, Ine Purwadewi Sundari kembali terpilih menjadi legislator, dan itu merupakan periode keempatnya sejak 2009. Encep Sugiana pernah menjadi anggota DPRD Subang selama 2 periode. Encep Sugiana yang lahir di Garut pada 3 Juli 1965 terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dengan mendapatkan 60.574 suara. Politikus PKS ini merupakan jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada Pileg 2019, ia jadi caleg DPR RI namun gagal. Taufik Nurrohim, aktivis PMII kelahiran Bandung, 2 Maret 1988 ini aktif dipercaya menjadi Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Barat dan pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa. Dalam Pileg 2024, Taufik Nurrohim yang merupakan alumnus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini berhasil memperoleh 56.080 suara, sehingga membawanya masuk DPRD Jawa Barat. Jaini Sofari, pernah menjabat Sekjen PMII, Jaini Sofari memilih P3 sebagai tempat pelabuhan politiknya. Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kelahiran Bandung, 17 Januari 1978 ini maju sebagai caleg dalam Pileg 2024 dan berhasil masuk DPRD Jawa Barat. Raden Teddy, lahir di Bandung pada 6 Januari 1971, Raden Teddy berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Jawa Barat dalam Pileg 2024. Politikus PAN lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini jadi legislator lagi setelah mendulang 28.916 suara. Yomanius Untung, menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Yomanius Untung berhasil masuk lagi gedung DPRD Jawa Barat. Alumnus IKIP Bandung kelahiran Majalengka, 14 Maret 1969 ini pernah aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia dan dipercaya menjadi Ketua DPD Jawa Barat. Andika Surya Gumilar, lahir di Aceh pada 5 Oktober 1984, alumnus Institut Teknologi Bandung ini menjadi anggota DPRD Jawa Barat melalui Partai Gerindra. Sebelum terjun ke dunia politik, Andika Surya Gumilar lama bekerja di PT Freeport Indonesia sejak 2007 hingga 2017. Ia pun aktif di Penghimpunan Ahli Pertambangan Indonesia dan menjadi Ketua Bidang Analisis Kebijakan Pertambangan DPP Partai Gerindra. Bayu Satya Prawira, politikus PDI Perjuangan kelahiran Kota Singkawang, 28 Mei 1996 ini berhasil masuk DPRD Jawa Barat setelah menghimpun 309.400 suara dalam Pileg 2024. Alumnus Universitas Diponegoro ini diketahui merupakan pemilik salah satu resto dan kafe di Kota Bandung yang diresmikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Februari 2023. Zulkifli Chaniago kembali meramaikan kontestasi Pileg 2024. Zulkifli Chaniago merupakan salah seorang petahana yang berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Jawa Barat.
Politikus Demokrat itu meraih 25.817 suara di daerah pemilihan Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka. Daerah pemilihan 12, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Ono Surono lahir di Indramayu pada 24 Agustus 1974. Ono Surono turun gunung dalam Pileg 2024. Ia yang masih menjadi anggota DPR RI memilih DPRD Jawa Barat sebagai medan pertempuran politik selanjutnya. Posisi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang dijabatnya membuat Ono berhasil memperoleh 152.373 suara. Hilal Hilmawan lahir di Indramayu 18 April 1989. Hilal Hilmawan berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Jawa Barat setelah mengumpulkan 69.636 suara dalam Pileg 2024. Politikus Golkar jebolan Universitas Indonesia, pernah menjadi pengurus teras AMPI Jawa Barat, dan kini masih aktif di dunia bisnis dengan mengelola beberapa perusahaan. Tobroni ditempatkan di nomor urut 4, Tobroni berhasil menyumbang kursi untuk PKB di DPRD Jawa Barat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Alumnus Unswagati Cirebon kelahiran Indramayu pada 13 September 1973 ini aktif di GP Ansor, PCNU Indramayu, dan pernah menjabat Sekretaris LP Ma'ruf NU Jawa Barat. Dedi Rohanadi, politikus Gerindra yang lahir di Kuningan pada 31 Agustus 1962 ini, pernah bekerja di PT Pustaka Cidesindo sebagai Direktur Operasional. Karir legislatifnya dimulai dengan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2019. Dalam Pileg 2024, Dedi Rohanadi memperoleh 58.121 suara, sehingga kembali menjadi legislator di periode kedua. Junaedi, politikus PKS kelahiran Cirebon, 5 September 1974 ini syarat pengalaman organisasi. Junaedi yang merupakan alumnus ITB dan pernah aktif di organisasi kemahasiswaan ini sempat duduk di DPRD Kabupaten Cirebon dan kini terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ratnawati meraih gelar Magister di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ratnawati terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat melalui Partai Demokrat dalam Pileg 2024. Di luar perjalanan politiknya, ia pernah dinobatkan sebagai Dokter Teladan Kabupaten Kuningan dan meraih penghargaan PWI sebagai Perempuan Penggerak UMKM. Luki Hakim, lebih dulu dikenal sebagai artis, Luki Hakim memulai petualangan politik dengan mengikuti Pilwakot Bekasi pada 2012. Politikus Kecamatan Cilacap, 12 Januari 1978 ini kalah sebagai calon wakil wali kota Bekasi. Ia kemudian maju sebagai caleg DPR RI dari PAN pada Pileg 2014 dan menang. Pada 2020, Luki berhasil menjadi wakil Bupati Indramayu. Setelah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil Bupati Indramayu, ia maju sebagai caleg dari Nasdem dengan nomor 1 dan berhasil masuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Bambang Mujiarto, politikus PDI Perjuangan kelahiran Cirebon pada 12 Oktober 1982 ini, dipastikan menjadi salah satu anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029, setelah memperoleh 63.753 suara dalam Pileg 2024. Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta ini bakal meneruskan perjuangan politiknya sebagai legislator. Taufik Hidayat, politikus Golkar kelahiran 6 Maret 1965 ini, pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Dalam Pileg 2024, Taufik Hidayat yang merupakan lulusan Universitas Jember maju sebagai caleg DPRD Jawa Barat dan berhasil menang. Muhammad Ashraf Abdik, lahir di Cirebon pada 24 Agustus 1999, Muhammad Ashraf Abdik berhasil menyumbangkan 1 kursi untuk PKB di DPRD Provinsi Jawa Barat. Alumnus Universitas Islam Indonesia meraih 56.133 suara dalam Pileg 2024. George Edwin Sugiharto,
Aktivis HMI kelahiran Jakarta pada 20 Juni 1971 ini memilih Gerindra sebagai tempatnya berpolitik praktis. George Edwin Sugiharto menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Relawan Setia Prabowo dan menjadi tenaga ahli di DPR RI sejak 2014 hingga 2024. Dalam Pileg tahun 2024, ia mencalonkan diri untuk DPRD Jawa Barat dan berhasil memperoleh 40.391 suara. Diah Fitri Mariani, politikus PDI Perjuangan kelahiran 18 September 1969 ini melenggang ke DPRD Provinsi Jawa Barat setelah memperoleh 22.885 suara dalam Pileg 2024. Diah Fitri Mariani, yang merupakan alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung ini, disebut-sebut sebagai politisi berdedikasi. Daerah pemilihan 13 Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Ika Siti Rohmatika, bermodal nomor urut 8, caleg PDI Perjuangan ini berhasil masuk DPRD Provinsi Jawa Barat setelah mendulang 73.754 suara dalam Pileg 2024. Ika Siti Rahmatika yang merupakan kelahiran Ciamis 14 Maret 1978 adalah istri Aceh Purnama, mantan Bupati Kuningan 2018-2023. Didi Soekardi, alumnus Universitas Galuh, kelahiran Ciamis pada 8 Mei 1972 ini bakal melanjutkan tugas-tugasnya sebagai legislator di DPRD Jawa Barat untuk periode ketiga. Dalam Pileg 2024, Didi Soekardi yang merupakan caleg PKS nomor urut 2 berhasil meraih 55.841 suara. Tina Wiryawati, lahir di Solo pada 9 Mei 1962, Tina Wiryawati menyumbang 1 kursi untuk Gerindra di DPRD Jawa Barat. Tina Wiryawati yang merupakan alumnus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini berhasil meraih 46.908 suara dalam Pileg 2024. Dudi Pamuji, berangkat sebagai pengusaha sukses dengan menjabat Direktur Utama, Dudi Pamuji memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan pada 2024. Politikus Golkar kelahiran 11 Mei 1968 ini naik level ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada 2014 dan terpilih kembali dalam Pileg 2024 dengan mengumpulkan 60.725 suara. Maulana Yusuf Erwin Syah, aktivis PMII lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung Tasikmalaya ini menyumbang 1 kursi di DPRD Jawa Barat untuk PKB. Pria kelahiran Bandung 22 Mei 1986 ini pernah menjadi pengurus DPD PKB Jawa Barat dan dalam Pileg 2024 berhasil meraih 45.894 suara. Arif Mausul Afandi, lahir di Tasikmalaya pada 3 Juli 1990, Arif Mausul Afandi menyumbang 1 kursi untuk P3 di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia adalah bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya yang mendapatkan gelar sarjananya di Institut Agama Islam Al-Akikah, Jakarta. Supriyatna Gumilar, politikus PAN kelahiran Ciamis pada 28 November 1981 ini berhasil mendulang 25.263 suara dalam Pileg 2024, sehingga naik level dari anggota DPRD Kabupaten Ciamis ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Supriyatna Gumilar yang merupakan lulusan SMA Pasundan pernah menjabat Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Jawa Barat. Heri Rafni Kotari, setelah gantung sepatu sebagai pemain sepak bola profesional dan pernah menjadi pemain Persib, Heri Rafni Kotari, politikus Nasdem kelahiran Ciamis 10 Oktober 1970 ini berhasil masuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya ia pernah duduk di DPRD Kabupaten Ciamis melalui Gerindra. Daerah pemilihan 14 Kabupaten Garut. Dede Kusdinar menjadi caleg dengan nomor urut 6 dari Partai Gerindra. Dede Kusdinar yang lahir di Garut pada 16 Juni 1966 ini melenggang ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat setelah mengumpulkan suara signifikan dalam Pileg 2024. Mantan Kepala Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ini dipercaya sebagai Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Jawa Barat.
Acep Maliki, lahir di Tasikmalaya pada 5 Juni 1967. Acep Maliki yang menjadi caleg nomor urut 4 dari PKB berhasil masuk DPRD Provinsi Jawa Barat setelah bertarung dalam Pileg 2024. Alumnus IAIC Cipasung, Tasikmalaya ini telah lama menekuni dunia pendidikan dan pernah menjadi kepala sekolah di MTS Cipancur. Eis Ida Wartiah sukses menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Garut. Eis Ida Wartiah meluaskan langkah politiknya dengan menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Politikus Golkar kelahiran Garut pada 14 Maret 1957 ini memperoleh 85.357 suara dalam Pileg 2024. Sebelumnya ia aktif di dunia pendidikan dengan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Ahab Sihabudin, politikus PKS kelahiran Garut 5 Februari 1968 ini punya pengalaman puluhan tahun sebagai legislator. Pada 2004, Ahab Sihabudin yang pernah menjadi pimpinan pesantren Al-Muntaha Muhammadiyah ini dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut selama 2 periode. Pada 2019, ia terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan keberhasilannya itu kembali terulang dalam Pileg 2024. Aten Munajat, lahir di Garut pada 18 Agustus 1968, Aten Munajat berhasil mengumpulkan 37.027 suara dalam Pileg 2024, sehingga mengantarkannya ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat melalui P3. Alumnus pesantren Miftahul Huda ini mengusung spirit Sahate Bermunajat sebagai aktualisasi nilai-nilai agama dalam berpolitik. Memo Hermawan, mantan PLT Bupati Garut kelahiran 16 Januari 1963 ini kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan. Kendati usianya sudah tak lagi muda, semangat berpolitiknya tetap menyala. Ia merasa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diperjuangkan, salah satunya membangun infrastruktur jalan. Daerah pemilihan 15, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Fiman Alfarizi Ramadan, lahir di Tasikmalaya pada 14 Mei 1987, Fiman Alfarizi Ramadan kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Partai Gerindra. Alumnus UGM yang merupakan cucu pendiri grup Mayasari ini pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Prima Jasa Perdana Raya Putra. Lila Sahrul Mubarok, alumnus Universitas Siliwangi kelahiran Tasikmalaya 20 Februari 1995 ini mendulang 59.129 suara dalam Pileg 2024, sehingga mengantarkannya ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebelum menjadi caleg dari PKB, Lila Sahrul Mubarok menjabat sekretaris yayasan di Universitas Cipasung dan aktif Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Tetep Abdul Latif, politikus PKS kelahiran Garut pada 23 Agustus 1966 ini sudah kenyang duduk di kursi dewan. Tetep Abdul Latif yang merupakan lulusan IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung ini mengawali karir legislatifnya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sejak 2002. Pada 2009, ia terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan bertahan hingga sekarang. Arif Rahman, lahir di Tasikmalaya pada 22 Februari 1969, Arif Rahman kembali terpilih jadi anggota DPRD Jawa Barat setelah mendapatkan 49.208 suara dalam Pileg 2024. Politikus PDI Perjuangan ini sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Yodmin Taraga, dari semua anggota DPRD Jawa Barat, Yodmin Taraga merupakan legislator paling senior. Ia mengawali karir legislatifnya dengan menjadi anggota DPRD Kota Bandung pada 1992. Politikus Golkar kelahiran Tasikmalaya 8 Agustus 1951 ini mulai menjadi anggota DPRD Jawa Barat sejak 2009 dan selalu terpilih kembali dalam setiap pileg. Uden Dida Effendi, pria kelahiran Tasikmalaya pada 10 Desember 1984 ini berhasil mengumpulkan 36.893 suara dalam Pileg 2024, sehingga mengantarkannya ke DPRD Jawa Barat melalui P3.
Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai pengusaha sukses sebagai pemborong di bidang infrastruktur. Budi Mahmud Saputra, alumnus Universitas Galuh Ciamis, kelahiran Tasikmalaya pada 4 April 1967 ini, dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang properti. Pada Pileg 2024, pria yang pernah menjabat komisaris di PT Mutiara Putra Prima ini maju sebagai caleg dari PAN dan berhasil meraih dukungan 42.750 suara, sehingga namanya tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.